nominasi paling tinggi yaitu 100 rupiah sama dengan 100.000 rupiah sebanyak 200 T ya. Untuk 99 T yaitu untuk kebutuhan pokok masyarakat sepanjang 5 tahun seluruh cacah jiwa hitungannya. Habis itu untuk kuartal ya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 diproduksi sebanyak 3 kali lipat 200 T kebutuhan ya. Jadi sebanyak saya hitung ya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 jadi 6 jenis lembar kertas uang. Namanya kertas kuartal ya, kertas uang yang sudah berupa cek ya, berupa alat beli ya. Itu 6 jenis berjumlah 600 triliunan, berarti 600 kali 6 produksinya itu. Supaya apa? Tidak defisit ya. Jadi uang benar-benar diedarkan ya, dicukupkan ke rumah tangga sesuai dengan kebutuhan nanti pembeliannya ya, jangan diboros-boroskan maksudnya itu. Untuk praktek redomisasi menunggu setelah kuartal paling besar ya untuk mencukupi kebutuhan ini 5 tahun itu tercapai kertasnya ya 100 ribuan sebanyak 99 triliun sudah saya hitungkan. Sebanyak 99 triliun dulu untuk kebutuhan 5 tahun. Yang lainnya sambil jalan setelah 99 triliun produksi uang 100-an itu sambil jalan memproduksi uang kuartal juga 100 ribuan sampai nominalnya 200 triliun keseluruhan yang diproduksi itu. Setelah itu berhenti produksi yang 1.000 rupiahan yang desimalisasi ya, pecahan untuk apa, alat tukar ya, untuk merecehkan ya, itu sebanyak 3 kali lipat seribuan. Jadi kalau 100 ribuan 200 T, seribuannya harus 600 T produksinya. Supaya apa? Enggak nyantol di lembar elektronik nanti ya. Kesulitan penduduk membelikan berupa elektronik karena apa? Penjualnya harus mending kebutuhan untuk bolak-balik pergi ke bank. Ada yang renta orangnya, ada yang masih muda belum berpengalaman, dan jaga nih bank biar nggak capek ya, penghasilan tiap kali butuh harus dicekkan ke bank gitu ya, mendapat pendapatan harus digantikan uang kuartal ke bank. Jadi kuartal dibagikan melalui desa, melalui bank ke kantor kelurahan atau kantor desa, nantinya melalui rumah tangga ya, melalui bank himbara itu ya, BRI, BNI ya, ada Mandiri yaitu ada pos ya, ada bank daerah ya. Jadi satu kantor desa untuk pelayanan bank harus ada sekitar berapa meja itu tadi ya, satu komputer. Jadi nggak pakai komputer berarti digarap di kantor bank cabang, nanti ATM-nya dibawa ke balai desa dibagikan, nanti orangnya sudah ngambil sendiri ke ATM. Itu cara gerakkan. Tapi untuk pembagian kuartal yang melalui bantuan langsung tunai harus berupa uang kertas maksudnya. Untuk pegawai harus berupa uang kertas, TNI, Polri, dan ASN itu nanti maksudnya. Untuk penduduk terserah ya, tapi pergerakan pegawai itu tidak hanya dari gajinya ya. Karena apa? Untuk mempercepat pembangunan mereka, orang-orang terpilih yang cerdas ya, pikiran tentang ekonomi ya, mengaplikasikan undang-undang yang sudah diciptakan per tahun itu ya kan. Untuk apa? Mengambilkan uang untuk mempergerakan orang yang low, istilahnya down ya, dan tidak bisa mengurusi uangnya ke pemerintah ya, biar bisa dibantu. Yang lainnya itu ada peredaran uang kertas di RT RW, di keluarga begitu. Jadi ini sudah ditotal ya,
sekitar kebutuhan uang untuk kebutuhan pokok ya, ratusan ribu, harus berjumlah 99 triliun, masih tercetak sekitar 17 triliun ya, masih kurang banyak kan. Itu yang harusnya dicetak itu berarti harus 200 triliun ya, sesuai bank yang dikucurkan ke bank, ke himbara. Yang lain mendapatkan apa? Elektronik, hanya mendapatkan rekening saja, dipending. Jadi penerimaan kuartalnya antri, kalau semuanya ikut pelayanan macet ya, itu masalahnya. Makanya itu downnya itu down di produksi pencetakan uang, masih dibantu Amerika ya, di Cilegon ya, di pabrik-pabrik kertas di daerah seperti di Ciwi Kimia, Krian, Mojokerto ya, di pabrik Zigzag Kediri ya, itu setahu saya ya, entah di kabupaten-kabupaten lain, semuanya bekerja sama ya, disalurkan melalui truk angkut ya, bahan baku yang besar seperti truk angkut minyak, truk angkut kertas gitu ya. Supaya apa? Pemproduksiannya dikontrol di Jakarta dan ditambahi pengesahan, dilewatkan pengesahan pengucurannya itu ya melalui bank himbara itu tadi ya kan, disortir ya, hasilnya itu disortir per kertas, masuk enggak ke alat pencacah elektronik, yang lainnya yang enggak masuk digajulkan hasil produksi, masih disortir ya, begitu ya. Nanti untuk gambar ya, gambar dan nomor itu akan dirancang oleh negara sendiri, negara masing-masing, dan disetorkan ke pencetak uang ya, ke pabrik pencetak uang di Amerika, di Cilegon, Cilacap, Ciwi Kimia, Mojokerto, dan pabrik Texas Kediri ya. Nanti entah pelaksanaannya di rumah-rumah ya, ada alat elektroniknya sudah ada ya. Kalau masyarakat mau membantu, beli alat di Tokopedia, alat pencetak uang beserta kertasnya ya, tolong ya, ada ya. Tapi saya belum mempraktekkan sehingga belum tahu perinciannya laba atau tidaknya. Tapi untuk itu biasanya diperhitungkan ya, untuk kebutuhan kecukupan kehidupan mereka masing-masing ya. Untuk yang nyetak uang itu cukupkah hasilnya itu ya, setelah modal yang mereka keluarkan dan hasil hariannya itu nyukupi apa tidak. Kalau negara belum membantu menggerakkan secara kebutuhan pokoknya, fundamental pokok kebutuhan sehari-harinya itu senilai 5.500.000 rupiah per orang, senilai satu hari 175.000 rupiah per orang, mulai bayi, anak, remaja, orang tua, lanjut usia, yang kerja maupun yang tidak kerja ya, diperhitungkan dan dikasih uang nantinya ya, kalau sudah ada. Tapi sekarang kerepotan ngasih di ATM, makanya dipecah melalui KIP anak yang masih sekolah, melalui bantuan langsung tunai untuk anak yang masih balita ya, untuk mahasiswa kartu mahasiswa pintar ya, untuk pengusaha kartu UMKM usaha. Itu satu bidang keuangan saja. Nanti ke kementerian-kementerian yang lain mempunyai susunan anggaran yang memproyeksi kehidupannya masing-masing dan menghasilkan alat gerak mereka dalam perekonomian ya, kebutuhan sandang, pangan, papan ya, kebutuhan pokok, kebutuhan dasar, kebutuhan tambahan, kebutuhan primer, sekunder, tersier, kebutuhan look dan seterusnya, sampai kita harus memproduksi hal-hal yang lain nanti ya, seperti kendaraan ya, magicom, setrika misalnya. Hal-hal yang dibutuhkan secara pokok sudah ada tapi penyerapannya kurang ya, di toko-toko numpuk, belum banyak yang kosong, tapi sedikit sudah ada yang kosong ya. Saya cek di Tokopedia juga ada yang kosong, peralatan elektronik, peralatan TV, kulkas, radio ya, kaset,
STB, remote ya, mikrofon, speaker aktif, komputer, laptop, HP sampai detail ya. Ya nanti laporannya ada ya, dirinci disampaikan oleh Pak Purbaya sebagai Menkeu yang menjabat, dan saya sebagai penjelas ya dari departemen ya yang sudah dirampingkan ya keadaannya, strukturnya di negara menjadi penjelas saja, yaitu menyumbang dari sudut pandang matematika dan fisikanya saja. Saya kira cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga akan semakin banyak hasil produksi uang yang kita hasilkan, sehingga berkelipatan menjadi 3.600 ditambah 200 T menjadi 3.800 T yang dibutuhkan. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lekas bisa dibagikan ke rakyat nanti. Jadi tidak banyak uang sekarang fokusnya di ekonomi di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.